Pernahkah kalian berpikir, bagaimana jadinya jika Indonesia tidak pernah dijajah? Apakah kita akan menjadi negara superpower? Atau justru terpecah belah? Dalam video ini, kita akan membahas berbagai kemungkinan sejarah alternatif yang bisa terjadi jika penjajahan tidak pernah terjadi di Nusantara. Yuk, kita mulai. Bagaimana jika Indonesia tidak pernah dijajah? 1. Perkembangan kerajaan yang berkelanjutan. Jika tidak ada penjajahan, kerajaan-kerajaan di Nusantara mungkin tetap berkembang tanpa intervensi dari bangsa asing. Majapahit, yang pada abad ke-14 telah memiliki wilayah luas dari Sumatera hingga Papua, bisa saja menjadi kekaisaran besar seperti Cina atau Jepang. Sriwijaya, yang dikenal sebagai kerajaan maritim, mungkin akan terus menguasai jalur perdagangan dunia, menjadikan Nusantara sebagai pusat ekonomi dan diplomasi Asia Tenggara. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa kerajaan besar seringkali menghadapi tantangan internal, seperti perebutan kekuasaan dan pemberontakan daerah. Tanpa kolonialisme yang memperkenalkan konsep negara modern, apakah Nusantara akan tetap bersatu? Bisa jadi, kerajaan-kerajaan ini akan berkembang menjadi negara-negara sendiri, seperti yang terjadi di Eropa dengan Spanyol, Perancis, dan Jerman yang masing-masing memiliki sejarah kerajaan yang kuat sebelum menjadi negara modern. 2. Ekonomi yang lebih mandiri. Tanpa penjajahan, sumber daya alam Indonesia mungkin akan dikelola sepenuhnya oleh penduduk setempat. Kita memiliki kekayaan berupa rempah-rempah, emas, minyak, dan hasil pertanian yang melimpah. Dengan perdagangan maritim yang sudah berkembang sejak zaman kerajaan, Nusantara bisa menjadi pusat perdagangan dunia seperti yang terjadi pada abad ke-7 hingga ke-15. Namun, ada tantangan besar. Negara-negara seperti Jepang dan Korea bisa berkembang pesat karena mereka mengadopsi modernisasi secara mandiri. Apakah kerajaan-kerajaan di Nusantara akan melakukan hal yang sama? Jika tidak, mungkin kita akan tertinggal dari negara-negara lain dalam bidang industri dan teknologi. Tanpa campur tangan asing, kita juga bisa mengalami kesulitan dalam membangun infrastruktur besar seperti jalan, kereta api, dan pelabuhan modern yang awalnya diperkenalkan oleh penjajah. 3. Budaya yang lebih autentik. Salah satu dampak besar dari penjajahan adalah masuknya budaya asing yang bercampur dengan budaya lokal. Jika tidak dijajah, budaya asli Nusantara mungkin akan berkembang lebih alami tanpa banyak pengaruh barat. Musik, tarian, dan pakaian tradisional mungkin akan tetap menjadi bagian utama dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Bahasa Indonesia juga mungkin tidak akan menjadi bahasa persatuan seperti sekarang. Alih-alih satu bahasa nasional, kita mungkin tetap menggunakan berbagai bahasa daerah sebagai alat komunikasi utama. Akibatnya, proses komunikasi antar suku bisa lebih sulit, dan persatuan bangsa bisa menjadi tantangan yang lebih besar. Di sisi lain, tanpa pengaruh asing, kita mungkin tidak akan mengenal teknologi modern seperti yang kita gunakan sekarang. Pengaruh budaya Eropa dan Amerika telah mempercepat perkembangan dalam berbagai bidang, termasuk sastra, seni, dan hiburan. 4. Pendidikan dan teknologi yang berbeda. Sistem pendidikan modern di Indonesia banyak dipengaruhi oleh Belanda.
Jika kita tidak dijajah, bagaimana sistem pendidikan kita berkembang? Bisa jadi, kita memiliki sistem pendidikan yang lebih berbasis nilai-nilai lokal, seperti pesantren yang berkembang di daerah Islam atau sistem pendidikan tradisional berbasis keluarga dan komunitas. Namun, tantangan besar adalah akses terhadap ilmu pengetahuan global. Negara seperti Jepang dan Thailand, yang tidak dijajah, mampu membangun sistem pendidikan modern mereka sendiri karena pemimpin mereka sadar akan pentingnya inovasi. Jika kerajaan-kerajaan di Nusantara tidak memiliki visi yang sama, kita bisa saja tertinggal dalam bidang sains dan teknologi. Tanpa kolonialisme, apakah kita akan memiliki universitas dan lembaga riset seperti sekarang? Bagaimana kita akan menghadapi revolusi industri tanpa adanya transfer teknologi dari luar? 5. Proses persatuan mungkin lebih sulit. Salah satu dampak besar dari penjajahan adalah munculnya rasa persatuan di antara suku-suku di Nusantara. Sebelum Belanda datang, kerajaan-kerajaan seringkali berperang satu sama lain. Jika tidak ada penjajahan, apakah mereka akan tetap bersatu atau justru tetap terpecah? Indonesia yang kita kenal sekarang adalah hasil dari perjuangan panjang berbagai elemen masyarakat yang memiliki satu tujuan, yaitu kemerdekaan. Tanpa penjajahan, mungkin tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menyatukan berbagai wilayah yang memiliki budaya dan kepentingan yang berbeda. Bisa jadi, kita akan tetap menjadi kumpulan negara-negara kecil seperti yang terjadi di Eropa. Mungkin Nusantara bisa bersatu secara alami melalui perdagangan, seperti yang terjadi di Uni Eropa saat ini. Jika kerajaan-kerajaan menyadari manfaat dari kerjasama, mereka mungkin akan membentuk aliansi ekonomi dan politik tanpa perlu dipaksa oleh penjajah. 6. Posisi geopolitik yang berbeda. Tanpa penjajahan, posisi Indonesia dalam peta geopolitik dunia bisa sangat berbeda. Kita mungkin tetap menjadi pusat perdagangan dunia, mengingat posisi strategis kita di jalur maritim antara Asia dan Australia. Dengan sumber daya alam yang melimpah, kita bisa menjadi negara yang sangat kaya dan berpengaruh di kancah internasional. Namun, ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Tanpa penjajahan, hubungan diplomatik dengan negara lain mungkin akan berkembang secara berbeda. Kita bisa saja menjalin aliansi lebih erat dengan negara-negara tetangga seperti Jepang, Cina, atau India tanpa adanya pengaruh kolonial Eropa. Ini bisa membuat Indonesia menjadi kekuatan regional yang sangat diperhitungkan. Di sisi lain, tanpa adanya kolonialisme yang membentuk batas wilayah modern, mungkin Nusantara masih akan menghadapi persaingan internal antar kerajaan. Jika ini terjadi, wilayah kita mungkin akan lebih rentan terhadap campur tangan asing dalam bentuk lain, seperti diplomasi ekonomi atau tekanan politik dari negara-negara yang lebih kuat. Jika Indonesia mampu membangun kekuatan militer dan ekonomi sendiri, kita bisa menjadi kekuatan besar di kawasan Asia Pasifik, seperti Jepang atau Korea Selatan saat ini. Namun, jika tidak, kita bisa saja tetap menjadi wilayah yang kaya sumber daya tetapi lemah dalam hal pertahanan dan kebijakan luar negeri. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia akan menjadi lebih maju jika tidak dijajah? Atau justru mengalami tantangan lain yang tidak kalah berat? Beri pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, share,
dan subscribe untuk pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.